Hai, Assalamualaikum, aku Nur Syafia. Makasih yang udah balik lagi ke channel aku. Thank you so much, thank you so much. Selamat datang, nama aku Nur Syafia dan aku adalah ibu dari 2 anak. Di channel ini aku biasa ngebahas soal mom's lifestyle dan juga soal tips and trick untuk anak, oke? Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti itu, boleh langsung di subscribe saja. Oke semuanya, di video kali ini aku pengen share ke kalian pengalaman aku waktu nyapih anak aku yang pertama, yaitu Ashraf. Jadi ceritanya di sini aku nyapih anak aku itu waktu usia 2 tahun. Nah, kenapa 2 tahun? Karena emang ya biar pas aja gitu loh 2 tahun. Setahu aku juga ada hadisnya kalau menyusui itu baiknya hingga usia 2 tahun untuk yang muslim ya, jadi baiknya sampai 2 tahun. Terus pas Ashraf usia 2 tahun itu kebetulan akunya juga udah hamil. Pas tahun baru, kebetulan Ashraf kan ulang tahunnya tuh Januari. Pas tahun baru aku langsung oke, hari ini aku akan sapih Ashraf, kayak gitu. Ini sesuai dengan pengalaman aku ya, jadi aku cuma sharing aja ke kalian. Prosesnya itu bisa berbeda, jadi bisa banget berbeda setiap anak, karena setiap anak itu karakteristiknya beda, kondisinya beda, perkembangannya beda. Terus kalian juga mulai menyapihnya juga usianya pasti berbeda-beda karena berbagai faktor. Ada yang disapih lebih cepat, ada yang sapih lebih lama, jadi disesuaikan dengan usianya. Kita mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama adalah observasi dulu. Kalian harus observasi dulu kira-kira ini anak bakal siap nggak untuk disapih gitu ya. Nah, siap atau enggaknya itu sebenarnya tergantung dari kalian. Kalian yang memutuskan, kalian yang menentukan sendiri kira-kira anak ini siap atau enggak. Karena ya itu, kondisinya pasti beda-beda. Jadi kalian observasi betul-betul, kalian nilai betul-betul kira-kira anak ini kalau misalkan kita sapih ada efek buruk nggak, intinya sih kayak gitu. Kalau misalkan kita sapi sekarang kira-kira dampaknya apa, perhatikan juga usianya gitu ya, usia dia gitu kan pas nggak untuk disapi. Terus kalaupun misalkan sapinya lebih cepat, misalkan kalian juga harus pikirin nanti lanjutannya mau kayak gimana. Apakah mau pakai susu formula kah, atau mau pakai susu UHT kah? Kita kan ngasih ASI itu kan dia adalah nutrisi yang bagus kan gitu. Ini kan nutrisi nih gitu. Ketika kita stop nutrisinya ini, mau diganti apa gitu kan? Mau susu formula, mau susu UHT, atau misalkan mau dari makanan. Kalau aku kemarin ketika Ashraf disapi sama aku, langsung kasih makannya aku naikin, dan juga aku tambah suplemen makanan vitamin-vitamin gitu, dan juga aku tambah kalsium karena dari ASI juga sebenarnya dia kayak akan macronutrients ya, kayak vitamin-vitamin gitu dan juga kalsium, intinya kan kayak gitu. Kalau Ashraf, aku pribadi nggak nambahin susu pengganti. Jadi setelah Ashraf usia 2 tahun lepas ASI ya udah gitu kan, makan aja biasa 3 kali sehari sama kayak kita. Nggak ada susu yang harus kayak sehari berapa kali minum susu tuh harus, enggak. Kalau Ashraf aku pribadi nggak ngasih rutin susu gitu. Jadi kalau susu ya kalau mau aja. Kalau susu ya kalau dia pengen susu ya aku kasih, kalau enggak ya udah kayak gitu. Tapi aku rutin kasih kalsium, suplemen kalsium setiap pagi setelah dia sarapan. Tips berikutnya adalah kalian harus sounding ya. Kalian harus kasih tahu anaknya, mulai kasih tahu sounding sebelum mulai disapi. Jadi kira-kira 3 bulan, 2 bulan, sebulan tuh harus udah ada omongan-omongan ke anak. Jadi misalkan kayak dikasih apa ya, kayak pencerahan gitu. Kalau misalkan Ashraf nanti bentar lagi mau 2 tahun, berarti kalau udah 2 tahun Ashraf bukan baby lagi gitu kan. Kalau baby susunya dari mami gitu kan, kalau baby minum susu dari mami. Tapi kalau udah gede, kalau udah bukan baby lagi, minum susunya dari gelas ya, kayak gitu. Jadi kita kasih tahu kira-kira apa yang akan dia hadapi berikutnya jauh-jauh hari sebelum kita mulai menyapih dia. Ketika kita udah sounding, kita juga harus kenalkan media pengganti menyusui itu. Jadi kalau aku kemarin ya susu minumnya di gelas, aku nggak kasih dot, aku nggak kasih botol juga, nggak kasih botol dot atau botol yang pakai sedotan gitu, nggak, aku langsung kasih gelas.
Jadi kalau misalkan dia pengen susu, minta susu, mami mau susu, maksudnya susu nen gitu ya, aku bilangnya susunya di gelas aja ya gitu. Jadi kita tetap memenuhi keinginan susu dia gitu kan, keinginan dia mau susu, tapi dengan media yang lain. Jadi dia minumnya dari gelas, bukan dari kita, kayak gitu. Terus bisa dibantu juga sebenarnya gini, anak nyusu kan selain selain ngilangin aus dan selain pengen minum susu dan selain pengen ngenyangin juga, itu kan sebenarnya karena dia juga bikin nyaman gitu loh. Nah, ketika kita perkenalkan penggantinya menyusui ini, misalkan mau pakai gelas atau mau pakai botol apapun itu gitu kan, kita juga temenin dia gitu. Misalkan ya kita sambil di samping dia, sambil dirangkul, sambil dielus-elus gitu kan. Jadi kayak rasa nyaman yang dia dapat dengan menyusui itu tetap dia dapat walaupun dia minum susunya dari gelas. Itu membantu dia untuk bisa lebih mudah lepas dari susu ASI. Oke. Tips berikutnya adalah bertahap. Jadi jangan langsung tiba-tiba di-cut gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba sama sekali tidak ada susu sama sekali. Jangan langsung seperti itu, tapi bertahap ya. Karena ini kan termasuk kalau menyusui kan bagian dari kebutuhan primer gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di-cut, itu bisa bisa tantrum, kayaknya bisa tantrum si anak kalau misalkan tiba-tiba gak dikasih banget. Jadi ya kita sapinya itu pelan-pelan. Kita mulai dengan membatasi si pemberian ASI ya. Sebelum disapi itu, Asraf itu nyusu sama dia. Kalau dia mau nyusu aku kasih. Terus biasanya juga dia nyusu kalau mau tidur dan dia ngantuk. Jadi setiap mau tidur siang, misalkan pagi juga dia ada tidur, jadi pas pagi-paginya ada dia nyusu, terus siang-siang juga dia pengen nyusu karena mau tidur siang gitu kan. Terus nanti pas malam juga dia mau nyusu. Nah itu biasanya pas mau tidur dia minta susu. Untuk ngebatasin pemberian ASI-nya itu pertama tuh dari yang mau ASI kapan aja terus dikasih, ini kita batasin misalkan jadi sehari 3 kali aja. Misalkan pas pagi-pagi, siang pas mau tidur siang gitu kan, sama malam. Cuman 3 jam, 3 waktu itu aja, pagi, siang, malam, di jam yang sama, di saat yang sama gitu ya. Cuma di jam itu. Jadi dia kalau misalkan tiba-tiba lagi nggak mau tidur, tapi misalkan tiba-tiba mau susu, nah jangan dikasih. Oke, jadi di limitnya tuh dari tadinya semaunya jadi 3 kali sehari. Berikutnya udah 3 kali sehari, aku kurangin lagi yang paginya aku cut. Jadi paginya aku cut, dia boleh minum susu cuman pas mau tidur siang sama tidur malam. Sisanya enggak, cuman 2 waktu itu aja. Udah berjalan beberapa hari gitu kan. Baru setelah itu aku cut lagi yang bagian susu pas mau tidur siangnya. Pas susu tidur siang itu aku nggak kasih sama sekali. Jadi pas dia mau tidur, nah ini agak susahnya tuh biasanya dia jadinya agak susah tidurnya. Nah ini untuk menggantinya itu kita tetap dia buat nyaman dengan cara dipeluk, dengan cara diusap-usap, dengan cara biasanya dikepok-kepok gitu. Jadi kita ganti rasa nyamannya dengan hal lain. Terus kalau misalnya dia pengen susu misalnya mau di gelas ya, terus misalkan kita tawarin gelas gitu, susu di dalam gelasnya dia nggak mau, ya udah gitu kan. Kayak kalau aku sih kemarin kayak mau susu nggak di gelas aja aku bilang gitu. Terus dia bilang nggak mau, ya udah sini peluk mami aja. Berarti dia itu sebenarnya bukan butuh susunya banget, tapi pengen rasa nyamannya itu. Jadi aku menawarkan kayak ya udah sini peluk mami aja gitu. Jadi pas dia tidur dipeluk gitu. Pas dia tidur dia dapat kenyamanannya itu dari pelukan kita, bukan dari nyusunya itu. Nah setelah yang siangnya udah di-cut, akhirnya nanti lama-lama yang malam lah di-cut. Nah ini yang malam biasanya agak drama juga. Nah penggantinya seperti itu tadi, tawarin dulu susu yang ada di gelas. Kalau misalkan dia nggak mau, kita tawarkan dengan hal-hal yang buat nyaman lainnya gitu kan. Ya dipeluk, ya diusap, ya dipuk-puk gitu kan. Pokoknya kita buat dia nyaman sampai dia tidur. Jadi intinya dia harus bisa tidur tanpa harus
nyusu gitu. Dan aku juga nggak ngasih ngempeng sih, nggak ngasih empeng atau pacifier gitu, aku nggak ngasih dia juga, karena kalau misalkan, nah ini nih, jadi aku ketika menyapih itu sama sekali nggak ngasih dot, sama sekali nggak ngasih pacifier, nggak ngasih empeng, itu biar aku nggak nyapih 2 kali. Kebayang nggak sih? Jadi kalau misalkan anak aku lepas dari nen gitu ya, lepas dari ASI, terus aku kasih gantinya dot, nanti akan tiba saatnya aku harus menyapih dia dari dot gitu. Akan tiba saatnya aku harus ngambil dot itu dari dia, dan itu aku malas untuk mengulang drama-drama. Jadi akhirnya aku benar-benar sekalian, aku sama sekali nggak kasih dot dan juga pacifier. Jadi biar ini dia cuma dikasih ASI, terus aku lepas. Kalau ini udah beres, udah. Nah sebenarnya setelah itu kan prosesnya nih, tapi di setiap proses ini tuh kan pasti anak tuh ya itu ya rewel kan, rewel. Terus pas kita nolak untuk ngasih ASI, pasti dia kayak patah hati gitu loh. Sedih, dia tuh biasanya tuh sedih, patah hati gitu. Tipsnya adalah ya kita tetap bikin dia nyaman, kita kasih pengertian ke dia, terus kita lihat maksudnya dia tuh minta susunya tuh pengen apa, apakah dia emang lapar. Kalau lapar ya kita kasih makan, kalau misalkan dia emang beneran pengen susu ya kita kasih susu tapi di gelas. Jadi kita tawarin, kita lihat sesuai dengan kebutuhannya dia itu apa gitu kan. Dia butuh untuk ngisi perut dia, atau dia butuh untuk cuman sekedar buat comforter aja gitu, buat bikin dia nyaman aja gitu. Tapi kalau misalkan dia pengen nyaman ya ganti dengan pelukan, dengan diusap-usap. Terus pokoknya kita buat dia senyaman mungkin aja gitu. Jadi bukan berarti lepas ASI itu kayak mami gak sayang lagi sama kamu, jadi nggak kayak gitu. Dia tetap dapat kasih sayang kita, dia tetap dapat rasa nyamannya, tapi kita beri dengan cara yang berbeda kayak gitu, nggak dari ASI direct breastfeed lagi. Sebenarnya kuncinya adalah sabar. Apapun trainingnya, mau toilet training, mau sleep training, mau menyapih, itu sabar ya, harus sabar. Kita sebagai ibu, sebagai orang tua itu harus ekstra sabar. Nikmati aja prosesnya, jadi bawa santai, jangan terlalu stres, jangan terlalu dipatok harus disapih. Pokoknya dia harus bisa lepas ASI pas hari apa, tanggal berapa, nggak usah dipatok kayak gitu. Ekspektasinya juga disesuaikan dengan kemampuan anak, dengan umur anak juga. Buat kalian semua yang mau menyapih anak kalian ya, sapihlah dengan cinta dan kasih sayang, jangan terlalu menggebu-gebu ya. Pokoknya tetap bikin anak kalian itu merasa dihargai, merasa dicintai, merasa ibu dan ayahnya itu tetap ada buat dia. Good luck buat yang mau nyapih. Thank you so much for watching. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.